Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Barokah Ngaji, kita akan lagi dan lagi mendengarkan nasihat agama dari guru kita Gus Baha. Pentingnya kita mendengarkan nasihat agama, maka akan bertambah ilmu kita, ya kan? Dan akan barokah dalam kehidupan kita. Oke, admin putarkan ceramah nasihat agama. Kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham ya? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur ini udah dipitik, cara gue mungkin tau, ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrahnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah saya kira ono nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoi, bukti nak kudrah pangeran ubi. Lah kamu minta apa, kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane kok ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak temu kena hijab, cuma ini ku anak beda nih. Cara nabi-nabi ora roh beda nih. Lah kulo termasuk warasatul anbiya, ya ora roh beda nih cara kulo. Waras, otak kulo nih waras. Lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir lah, wali swasta lah, wis pokoke iso dadi wali. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa, iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin, tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lo saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan, sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk ontanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya nabi sama enggak nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja engkau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya, ayo ke Jabir karena Jabir sona atau aman bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 nabi ini apa-apaan orang banyak itu mesti tidak cukup, kita malu. Nabi santai bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya pakai Nabi matur pengiran, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak, sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu? Enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan manane sego balebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora roh bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dilihat.
Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kanjeng Nabi ditujono manuk. Lah manuk terbang gak bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Lha iku teke wis semper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau khale unta kok watu ambek kok indukane, bedane apa jajal? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anakan unta? Kan enggak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe Allah. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan. Ini eling-eling. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa itu sudah bukti kudrohe Allah. Nah sekarang mukjizat kok onteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ontene Nabi Soleh. Lautan merah diseblak tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul hurur. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Lagi memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sengkena melok pileg, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini ono sungguh jalalan ngalor ngidul maknani. Iku yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati orang ingkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia lagi. Nah itu malah kula nu wedi mek urip nggih wedi tenan karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Anna sunyamun wa idza matu intabau. Kita semua punya tidur setelah mati baru bangun karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali saya menyontohkan. Sampean tak warai hujai ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel enggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wahayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa, atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih, karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha menghilangkan. Wong diingatkan ada kala jengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhirat, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Sehingga ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama yang ingatkan? Matur nuwun. Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu begitu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jarahu. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi.
ke situ lagi, udah pulang lagi sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai aja. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya muni sunnah Rasul tapi teke uji hadzun nafsi. Nah kalau kamu sudah gitu, tak daftar jadi wali, mbok KPU-ne oleh nyetujui mbok kapan ra roh tapi tak daftarno. Saya ulang lagi ya, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mau hal dan tidak mau hal? Harusnya mau taslim, menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Lha iku sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya Allah. Ini jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Terus kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Begitu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudrohe Allah. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dikjaya harusnya kamu minta dong gak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah duka falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dikjaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Sehingga kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya Allah. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Ya kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai mbek tangga wis nang masjid ben enak. Bojo dikai mangan ben ra kecewa mbek kowe, nek ra kecewa kok gelem sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus ruku. Terus begitu jadi orientasi kamu. Nah itu kalau sudah seperti itu namanya al ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita ruku. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rakiin. Balillah fa'bud wakum minasakin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Lah nang ngono ora usah Islam, PKI yo kepengen mapan, komunis yo kepengen mapan. Lonte nganti dadi lonte yo kepengen mapan, copet nganti dadi copet yo kepengen mapan, bajingan nganti dadi bajingan yo kepengen mapan. Anak kepengen mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengen mapan. Bedane opo nggo jalalan kok cita-citane mau kepengen mapan. Itu kan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok yo. Mana cari Imam Ghazali nak gejlok-gejlokan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahaim. Itu satu nikmat sing kewan pudu. Misalnya kowe seneng mangan akeh, fal jamus aksaru aklan. Jamus iku angane luweh akeh. Terus nak kowe seneng kumpul kebo, kumpul wong wedok akeh, fal kirdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jima luweh kuat. Pitik luweh kuat. Imam Ghazali gojlok satu kenikmatan sing mustarok.
Mustarok benal ukola wa benal ghairil ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso ketek sujud suwi-suwi ora iso. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk nopo surga. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kemen bu swarga ya rapati ikhlas. Kemen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye ya ora ono carane ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nek ono carane malah ora. Nah, jadi mau ora sudah daftar wali, kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Lan cara gejlekane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkleti. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orangnya. Terus tak tanya bapak, "Bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu?" Jawab bapak lucu. Dadine wali kepengin gak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Lah kok saged? Lah wis dadi gula dadi salam tempel, engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak saya. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang sowan ngasih-ngasih dari bapak. Lah nek dadine donya ngono tok ora kepengin. Cina duwe akeh. Tapi nak dadine wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin kata bapak. Maksudnya gak kepengin gak boleh jadi orientasi. Aku yang manusia sih kadang yo kepengin wah dadi kiai top. Maksudnya metu ke mobil tipe apa, aku suwung dus wali, sono sing tiba-tibaan seru, no. Seru tapi keren, kerennya apa dijujuk Fauzi, jujuk, waduh, Mustafa, serah keren hisapnya akeh. Maksudnya kalau ini saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepengin dadi ulama saja karena nilai-nilai ya ngono enak dadi kiai. Saya itu yang enggak suka itu. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti itu. Tapi kira usah gedeng. Misalnya ulama kaya kula kabeh terus gak keren terus akhirnya ana wong kepengin dadi ulama. Mergo dadi ulama itu kancane ruhin, kok Gus Bak itu kancane ruhin. Entuk apa? Iku terus ora ana generasi ulama itu salahne pangeran. Ngene sing mulya nggih monggo, sing kaya kula nggih monggo. Biasa mawon kula teng donya. Cara ana sing kok kowe mau kepen dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas iku dadi ikhlas. Nggih, ora jelas iku napa? Dadi kula suwun nggih. Pokoke kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia lain berlebihan sampai enggak ngerti pentingnya akhirat sebut alhaqumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan duniawi dan sibuk kamu itu hatta zurtumul maqabir sampai mbok go matek gamane terjemahan bebas e. Mak pangeran apian dibasano halus sampai kowe teko ning kuburan terus kala saufa ta'lam. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas ke ngerti latarawunnal jahim, pas wae mlebu neraka. Makanya harus ngerti dari sekarang. Makanya Allah sering ngendikan ilamu annamal hayatud dunya laibun, itu dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti pas latarawunnal jahim, pas ngerti pas wae mlebu neraka. Itu yang kita ndak ingin. Pun kula terusno. Wa ma yastawi lan ora padha pala barani apa segara loro. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua sebakran ora kudu segara, pokoke dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa? Bahr. Hada utawi iki ku asbun. Iku banget napa? Asbun itu banget taware napa? Nah cara mriki napa? Taware. Furatun kang banget manise atau banget enake. Syadidul udubah tegese banget manise itu. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang napa. Dadi wong Arab nak darani ya memang agak apa?
manis. Saihun terus ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama, surbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhun iku asin ujadun terbuanget asine sadidul maluha muluha itu banget napa asin. Wis diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir wis bulat napa? Bulat. Ngomong wis profesor, wis doktor, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting di dunia. Lah uang penting mangger wong kaya roh. Bocah cilik nganti nangis njaluk dhuwit mergo ngerti nek dhuwit iku penting. Aneh-aneh. Copet nganti nyopet mergo ngerti nek dhuwit iku penting. Profesor wis kiai ngomong dhuwit penting waduh bar usah profesor wis ora tul-tul. Aneh-aneh. Mu terlalu mulai cukup men ngono. Cuman bos menurut dhuwit iku penting sembrono. Biasa wae. Engko nambah tambah mboten penting Gus, penting banget aku tahu. Pasti ngomong ngono biasa wae. Yo pancen tenan dhuwit kuwi penting biasa ora usah ngomong. Wis ora agar wong sembrono. Maksud kula latih lah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah, ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya napa wal akhirah. Ya misalnya wau sujud, taat, nglakoni kebaikan. Lan kula pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah, sehingga kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi, dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa ya sudah. Kalau saya ditanya boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana, semua buminya Allah biar ada yang sujud. Ya sudah gitu saja. Kita sebagai kiai ngomong, gak usah kiai melong ngomong biar maju. Selama maju nguasai itu sih ngomong ben menteri. Kiai rasa ngomong ngono, paham ya? Nah kadang kiai melong ngomong ngono. Kon jadi menteri rasa jadi kiai, paham? Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional ya kan jadi menteri keuangan rasa jadi ya enak aja nabi ulama harus satu nabi nabi nak dulu dunia ngono al bilad dua wal ibad dua fa nama asob takhiran fa hakim ya jengnya negara kabeh pangeran kabeh bumi ya pangeran kowe ning dhewe anggere iso nglakoni apik ya lakoni iku nabi ulama warasatul ya, ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional. Iku sing ngomong ben menteri luar negeri, ora usah melok ngomong. Nah ngomong ngono tak PHK dadi kiai langsung dadi menteri. Aneh-aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Kiai. Ya dadi gak masalah cara kula apa al bilad wal ibadu wa fae nama asob takhiran fa akim kabeh bumi wa pangeran kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar napa? Islam. Ya sudah, fahakim kata Nabi ya, enggak apa-apa kamu apa? Di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non muslim, Uzbek ya banyak, tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di situ. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari, itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya karena ya, banyak ceknya itu dulu dihuni ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet sampai 100 tahun benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islam. Akhirnya ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita tetap jadi muslim yang baik, mukmin yang baik, karena dilatih apa? Dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi jamin buat ajari materi. Engko wis roh dhewe, materi ku ora sabuk warai, bocah roh dhewe. Nah, HP ku penting, sepeda motor malah bapake sing ngajari. Waduh, matene wong. Ora usah diajari ya roh dhewe. Pemenah turunanmu tambah roh. Mungkin wis gen gak trimo roh alim kan. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min huma sangking ma ini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh.
lahman ing daging torian kang seger. Wa te lahmu tori wa asamaku iwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngeling nona manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala. Wa tastakhrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milhi saking sing asin. Wa qila lan didhawuhna minhuma saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal asbil furat lan minal milhi. Allah ngetokno khilyatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilyah. Ya ta'al khilyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam. Kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Mas, akhirnya nganggo akeh marjan. Kayak dukun akhir. Kau wedi gedhe ya kan gitu akeh. Ya duwe ora apa-apa. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru no. Wa tara lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prawa isufuna tegese pro-pro pau fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking bakhra ini. Kowe ningali perahu mawa khira khale iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariha. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan khale menghadap wa mudbiratan khale membelakang. Birihin kelan angin wahidatin yang siji. Saking kudroy Allah. Masih saiki pakai mesin prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya ora iso urip. Semuanya itu pakai rih, pakai kekuatan apa? Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak tetep. Tetep Allah kabeh sing ngatur. Ditab tahu supaya golek sira kabeh tatlubu tekse golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kue golek misalnya biti jaroti klan ngelakoni perdagangan, dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mengkono-mengkono nikmat. Yuli jung lebokno sapa wa ta'ala khiru sing lebokno sapa Allah lela ing bengi finaring dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mengko tambah apa nahar. Wa yulicu lan lebono sapa taala an-nahara ing rino yudkhiru sing lebono sapa wa ing nahar fil laili ing dalem bengi. Faizi itu mengko tambah apa lail. Wa sakhara lan ngatur sapa wa taala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi ana gerhana, iku saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya. Aku kan gak saking kesuaiannya gablek, angger seringnya ngeresor aku wetan, engkau sore aneh. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur, harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin iku mestine ora tenang iso wae wong ra melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Wong ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melok ngatur. Itu ibarat kowe numpak mobil ra melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ngerti-ngerti ditawabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Mulane Allah sering gojlek kawulane kabeh aamintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Mbok yo kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayangno di omah apik bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene ruang tamu ning utek wis ngono. Gak ngerti bumi buasan mbek kowe ora tau mbok pikir. Tapi Allah ngelingno, kowe apa ngrasa aman ning donya iki? Ayakhsifa bikumul ard, bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Ya tapi kowe makom ora ngono, ya tapi apik dablek ngene iki dadi urip ku penak dadi wita itu. Esuk jungkasan dasinan bariku ngantor kok sing penak. Wong ra roh ku penak cara wis penak. Aku ya seneng wong ra roh ku seneng dadi kok penak urip. Kok sing kiai ya sing ngono. Wae politik satu pengaruh sembah kono ben kono men mati bareng berarti sing bener jadi mlebu neraka lho ya gak enak wala lakum les kabeh digawe penting sing syukur ya gak apa-apa kedasinan mletil sing penting apa syukur tak koyo apa ning ndi golek syukur ngono
Ya tapi ya lucu dosen takoki mending ngono ya lucu. Dadi sok suci. Nah terus piye? Golek duit. Kerennya apa dadi profesor mbak golek duit? Mesti wong-wong ora profesor ya golek duit berarti kan bodoh. Sing bener jawab ya. Ya rasa jawab. Kok cara di goblok. Piye berak piye nah. Masa jawab biasa wae. Ketoke ora ono ini plus. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa taskurun. Jadi Kanjeng Nabi ana gerhana itu takut sampai sholat gerhana. Ketika ditanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Kapan gerhana kalau matahari dan rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah sing gawe ra kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tumman fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kemudian bumi ini melumer, ngalami likuifaksi. Ya, makanya bumi juga gitu. Misalnya air, selama ini baik-baik saja. Kata Allah, ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, famay ya'tikum bima'im qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauram famay ya'tikum bima'im. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air segar-segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Nah, rakyat tahu mikir. Bar ngombe bergegean rokok. Bareng untuk duit maklaran politik, sore pengono. Jago menang syukuran orang gremeng wis ngono. Jare malaikat ya Allah. Rom Allah iku kapan dul ngene. Tapi Allah Rahman Rahim niku kok do urip ngono. Muga-muga disepuro pangeran. Pokoknya eling semuanya ngadil kula, supaya latihan eling pengiran. So uzkuru wa dzikran apa kasira eling pengiran sing akeh. Wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala asamso ing srengenge wal qamara lan bulan. Kulun te saben-saben siji minuma sange samas lan qamar iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentokno. Misale yaumul kiamah yaumil kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan diakhiri. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo antazula. Terus seperti walain zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dielingno Allah wala allakum tashkurun. Dzalikum taidzat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iwu tetep wedi Allah al mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, ndak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae, ora usah sepaneng. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak buduna sing nyembah sira kabeh menduni sang liyane Allah khairi tilane Allah wa hum tawi liyane Allah iku alasna misale pira-pira berhala iku mayam liku ora iso miliki sapa kabeh mingkit miren saking sak sidike kulite kurma elafa fatinawati tegese kulit arine kurma soal cilik lah kitmir anane kurma dia iki ono namane apa lugute apa iku lho, lugute sawi, kayak guna mana lugute sawi, orang semana nih, apa? Biji sawi, pokoknya cilik, nama? Tapi cuma mana partikel nuklir, kayak gaul, kiai bukan gaul, ya oleh. Pokoknya cilik, sebetulnya apa? Intat ulamun ngajak sirohum ing asnam layas ma'udu akum, berolah jaluk idungo ya rakrungu. Walau sami umpama krungu fardan ing dalam paharilane atau pengandiane ya mas tajabul akum, umpama krungu ora iso nyembah, dani ema ajabukum tegese ora nyembah dani sapa berolah kumin sira kabeh. Wa yaumil kiamat ing dina kiamat yakfuruna ngafiri sira kabeh bisirikikum lan sirik-sirik sira kabeh bi isrokikum
tegese kelawan sirike sira kabeh ya ing para brala Allah. Ya tabaruna tegese lebaran sapa ngakeh mingkum sang sira kabeh. Ya tabaruna tegese lebaran sapa asnam utawa wong-wong sing dianggep asnam mingkum sang sira kabeh wa min ibadatikum lan sang oleh nyembah sira kabeh ya ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yunabbi'uka lan ora iso nerangno ka ing sira dengan keterangan sebaik ini sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa ta'ala, zat sing maha napa bijak. Wala yunabbi'u lan ora iso nyritani detail, ora iso nyritani hebat ka ing sira bi ahwalidaran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasnya napa kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa ta'ala. Manane sing tengene Al-Qur'anul Karim mislu khabirin sepadane zat sing maha bijak alimin tegese zat sing pak mirsani wa wati al khabir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Yohanes wa Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit. Fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Kadzalikan nusyur. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu sholihu yarfa'u walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum adzabun shadid wa makru ulaika huwa yabur. Wallahu ta'ala iku alladzi kudat arsala kang ngirimna sapa ladzi aryaha ing pira-pira angin atau kang ngatur sapa ladi aryaha ing pira-pira angin wa fi qiraatin an siji qiraah arriha mutus angin fatusiru mongko iso gerakno riyah sahaban ing mendung. Al mudhari utai redaksi fi'il mudhari ning lafat fatusiru iku li hikayatil hali krana nyritakno keadaan al madiyati kang wis kliwat. Etus ijuhu tegese iso gerakno riyah hu ing sahab. Barang angin iso gerakno mendung dikirim ke daerah sing mau ada hujan fasuqnahu mongko nyiramno ingsun hu ing ikilah sahab. Fihi ku tetep ing dalam dawuh fasuqnahu iltifatun utawi pindah. Cara iki kuno manane mengo ganti redaksi anil ghaibati sang dhamir ghaib. Mestine kan fasaqahu napa? Fasaqahu mergo alladzi arsala berarti fasakohu tapi digenti napa fasuqnahu. Fihi ku tetep ing dalam dawuh fasuqnahu iltifatun utawi ngrubah redaksi anil ghaibati saking dhamir ghaib dirubah dadi dhamir napa hadir dhamir nanil. Tak terno tak kirimno ila baladin maring siji daerah mayitin kang mayit kang mati bitasdidi dawuh mayit kelan tasdid wa takhfifi lan takhfif mayitin. La nabata kang ora ana tanduran iku maujud biha kelawan ing dalem baladin mayit. Sause ana udan fa ahyaina mongko nguripno ingsun bihi kelawan anane sahab. Manane sahab mriki udan al ardo ing tak uripno al ardo ingsun nguripno ing bumi minal baladi sange siji daerah. Ba'da mautia sause matine aret manane yabasiha tegese garinge aret.
ambatna tegese nukulno ingsun bihi kelawan ikilah mator azra ing tanduran wal kala alan rerumputan azra ing tanduran wal kala alan rerumputan kadzalika andusyuru kadzalika iku koyo mengkene kejadian bumi mati so tak uripno bibit mati so tak uripno dadi tanduran sing besar andusyuru utawi dalil kebangkitan sangka kubur ayil ba'su tegese tangi sangka kubur wal ihya ulan nguripno man te sapane wong ku kana ana sapa man yuridu ngarepno sapa man ngarepno alizata ing keluhuran wong sing pengen mulya iku mestine falillahil izzatu jami falillahi mongko iku kagungane Allah sarasan alizatu te kehormatan jami'an halis kabehane fid dunya maknane nak cecekelan Allah iku kehormatan fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Falatunalu mongko ora den perkoleh apa izzah minhu sanggeng wong illa bi taatihi kecuali kelawan taat ning Allah. Nah sampean maknane minhu sanggeng Allah ya illa bi taati kecuali taat ning Allah fal yutihu mongko taat sapa wong hu ing Allah. Ilahi maring Allah sarasane asadu iso munggah apa al kalimu apa pira-pira redaksi atau kalimah atau ibu kang suci maknane terjadi tenanan lan ora iso rubah-rubah maknane ya'lamuhu tegese dadek ya'maluhu napa ya'lamu ain lam napa laman ya'lamuhu tegese ingkang ngerteni tenan maksudnya nopo ngerteni sing bil ilmi ya'lamuhu tegese mirsani sapa Allah ya'lamuhu tegese mirsani sapa Allah hu ing ilah at-thayyib wa ta al kalimut thayyib la ilaha illallah iku kalimat la ilaha illallah wa nahwa lan sebadane la ilaha illallah wal amalu sholihu te ngamal sing saleh ngamal sing layak saleh maknane layak atau pantas atau sesuai iku yarfa'uhu iku ngangkat sapa wa ing amal saleh maknane ngangkat yak balu tegese nampa sapa wa ing amal saleh mun mengke nek sing ra cocok maknane dimaknani dhewe kadang Imam Suyuti niku yo gloyor terus Imam Suyuti niku mufassir yo duwe versi kadang apa versi iku yo duwe versi tandingan terus kaya polling no. Terus dadi ulama ku ya kaya polling. Mane ora usah dadi ulama, dadi mereka kan apa? Akan polling. Cuma nak syukuran oleh wong syukur ya oleh gampang syukur. Dadi kliru ke ngelarang syukur dosa gede no. Walladzina yamkuruna sayyi'at mengke kula terang. Walladzina te wong akeh yamkuruna kang ngreka daya sapa ladina al makarati iklan pira-pira reka daya asayati kang elek misale bin nabi iklan kanjeng nabi oh ampun anut kula mawon sementara sampai alim dhewe no bin nabi misale ngreka daya nabi fi dari nadwati ing dalam omah dari nadwa ini iku omahe wong Quraisy khusus perkantoran sing didamel rekayasa mateni kanjeng nabi minta kidihi saking rekayasa pe belok kanjeng Nabi, belok nyancang supaya Nabi gak berkutik nih. Cara wong Jawa ana apa? Belok nyancang. Au qatli utawa mateni Nabi, au ikhraji utawa ngusir Nabi. Kama kedene perkara dikira kang den sebut apa fil Anfal dalam surat Anfal. Iku lahum tetep kedue kabeh ada bunte siksa sadidun kang banget. Lawa makru ilaika utawi rekadayane wong kabeh iku wa ya makru iku ya buru bakal rusak apa makru. Ayahliku tekse rusak apa makru. Wallahu ta'ala khalaqa gawe sapa Allah kum ing sira kabeh kowe iku digawe menturobin saking lemah kowe sing melok laga kompetisi ning donya sing pleta-plete iku mbok trimo digawe ing napa lemahnya dari bahan mati yang enggak bisa berpikir bi khalqi abiku kelawan gawe bapak sira kabeh Adam tegese Adam itu saking turab. Jadi alam raya yang sekarang menuso jadi melete melok pilkada pilpres semua melok dukung mendukung itu kabeh dhisik sangka napa turab. Jadi mestine kudrohe Allah sangka turab dadekno kowe saiki iku bukti nyata nanti Allah pasti mampu mengembalikan kita setelah kita jadi apa? Turab, jadi lemah.
Jadi saiki kan wis nyatane Allah iso bangkitkan kita dari hanya napa? Turab, dari debu. Normalnya nanti ya lebih mampu lagi karena apa? Materinya sudah pernah diciptakan. Ampun eling-eling ngono terus. Semua menurut Faten mongko nuli ana periode kowe digawe sangka mani. Mani yang tegese mani. Bi khalqi dzurriyyati kelawan gawe anak turune Adam minha saking nutfah. Jadi Adam pertama dibikin turab, kemudian periode anak putu. Materi ini saking apa? Nutfah sangka mani. Sumaca alam kono digawe sapa wa taala kum ing sira kabeh azwajan ing pira-pira pasangan dukuran tegese pira-pira lanang wa inasalan pira-pira wedok. Dadi digawe pasangan ana sing dadi lanang ana sing dadi wedok. Wa matahmilan orang ngandung sapa min unsa wong wedok sapa wae wala taulan orang lahirna sapa unsa ila bi ilmihi kecuali kelawan ilmune Allah. Halun tegese iku dadi hal maklumatan tegese den kinawruhi lahu kedhi Allah. Wa ma yu'ammarulan ora den paringi umur sapa mim amaren sange wong sing dipanjangno umur ema yuzadu tegese mazadana ma ya ma mem za ana ya iki kitab kula iki ema yuzadu tegese ora den tambahno apa fi umri muammarin ing dalem umure wong sing dikai tambahan umur ya ema yuzadu tegese ora den tambahno apa fi umri muammarin ing dalem umure wong sing ditambahi napa umure tawilil umri kang dawa umure wala ing kosulan ora den kurangi sapa min umuri saking umure wong sing dikei umur dalikal muammarut kese wong sing dikei umur au muammarun utawa wong sing dikei umur akhara kang liya ila fi kitabin kecuali ing dalam kitab wa ta kitab Allahul mahfudz iku Allah mahfudz inna fi dalika satamna mengkono kabeh ala wa ing atase Allah yasirun iku gampang hayyinun tegese gampang hayyinun tegese gampang. Kula terangaken nggih sing mulai napa waqahul ladina napa arsalar riyaha fatuthiru napa sahaban fasuknahu ila baladim mayitin taimatin wa fikiratin terus fa ahyana bil ardo ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Terus niki kula mulai saking penjelasan nggih kias ali nggih. Kias ali itu analogi kias nggih, analog dados tenggene ilmu-ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias aulawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa? Atas. Ada kias setara namanya kias musawah setara. Ada kias fahwal khitab maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Sampean saya tidak beda, jawab mohon biasa mohon. Bodoh ya pantas, pinter ya pantas jawab ya. Kalau bolak-balik ngaji menerangkan ini. Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, aku mari ke goblok sih, ora oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, rasing bener gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Kowe goblok itu sebab apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Wes gak polling gak apa-apa ya. Ayo 02 sik sebab tahu. Iki sing wis syukuran iki. Apa sih? Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Gue Mas 01 ya. Oh. Menjadi tahu. Nah kan tengah-tengah kan. Wong loro padha ora jelas ya cara gue. Ndak tahu. Berarti menang 0 piro iki? 21. Tawari ilmu hakikat ya. Tinggi awal syaratnya jadi wali Mas. Sebelum jadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah ya napa. Dadi nak bar iki urung wali cek apa? Mukadimah. Nah, sekarang misalnya gini, saya mau minum teh, berarti saya melihat teh, terus saya minum teh. Karena saya fokus minum teh, terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya, terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh apa enggak? Bodoh kan, gara-gara mau minum teh fokus saja, membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Harus ngerti nak cilik kan potensi apa? Jatuh. Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang enggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur dunia. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa sing nyelametno Indonesia misalnya itu kan. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada
Malah. Itu ndak boleh sih, iman ya mbek pangeran. Jadi dunia itu biasa wae ora usah dimani teman-teman. Oh, manusia kok iso nentokno apa? Dunia. Cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap sih menentukan apa. Iku ngono tenan awas ya. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Ngono sih engkau nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh terlena mau ngopi, wah enak esok-esok ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat fala tahurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, zat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang Allah itu lebih penting. Nah ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya karena zaman ning donya ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo, aku nak gak jadi wong nakal mangan opo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, biriskillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya Allah. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak tahu. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini Fuad Walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu annasu niyamun wa idza matu intabahu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi tak terang. Annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusa kabeh sak donya iku turu, nek mati lagi tangi. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Lah zaman ning donya dintekno kowe ngomong no Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Mu iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entekno. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpek. Nak pensiun sumpek, hal-hal yang nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mitra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, kau ngerti kau kabeh ndak? Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat ini. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka kalla alhaqumut takatsur hatta zurtumul qabir kalla saufa ta'lamun summa kalla terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allahu Akbar. Pas roh pas wayang mlebu neraka mergo wis kecewa. Ya saiki tapi wayang mlebu neraka roh wis terlambat. Mane tak warai saiki ben ora roh pas wayang mlebu neraka. Mergo nek roh terlambat pas roh wayang mlebu neraka. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini, ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka hito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah.
Fakashafna angka ghita'aka, sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fabasarukal yauma hadid, sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting, kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokusin, misalnya Rukin jelalatan lo cawe do ayu, fokus lo cawe do, gak Allah watu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti raroh hae Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah sering pesan fala tahurrannakumul hayatud dunya wala yahurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Kalau suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, kalau mati baru bangun. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini, ya contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa dia? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu. Kemana? Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus lihat perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa nabrak. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab nabrak. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Hakikatul istighna itu adalah al istighna anis syai' labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder yang nggak penting, bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak, terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup, atau kita ke sana harus macet, ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abdul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet.
Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan an takuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, hanya Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Andai kan kita punya Tuhan Fir'aun, atau punya Tuhan yang asal usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi. Kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, kana yakulani to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Hanya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita, Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, Al-Qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Al-Awwal, sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Sehingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul karena punya Tuhan yaitu Engkau. Tuhan yang lahul asmaul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan, sudah tak hormati ternyata nanti tidak rektor, ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet, jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Tanya, kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana dia. Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi, tanya, kenapa kamu menyepelekan saya padahal sekarang saya raja? Terus ditanya sama wali tadi, karena temannya, kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas, dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi kak samain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa, karena mereka biasa berlogika. Hakikatul izzah itu ya taqarrub ilallah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh, sama Sohibul Bait yang punya acara dibiarin. Setelah dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin. Silakan, silakan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanan semuanya diletakkan di saku, ada yang apa? Ayo kamu makan yang banyak.
Alphardnya juga gitu, dikasih sate apa, ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu ngomong gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa saya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi satu cingkir, seneng. Kalian seneng-seneng sekali. Wah, kalau seneng dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus seneng dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simpel, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk, selain itu tidak bidang saya juga apa ya, kita ini butuh obat di kondisi COVID seperti ini, butuh kesederhanaan, butuh apa ya, istighna tadi. Kita harus istighna billah an ghairillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga tadi saya dengarin himnenya Unisula, yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimat-kalimat thayyibah. Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah Nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi fi aqibi, di anak turunnya, di semua generasinya, baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata, oleh moto kalau oleh bahasa modern. Sehingga banyak ulama mengatakan al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu, mereka ke laut gitu. Ditanya kenapa tidak takut tembak Israel, jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati, nggak kerja ya mati. Ya sudah, sama-sama mati ya, mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan COVID. Ini cerita saja. Kamu jangan provokator itu, karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami, kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi Unisula, terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang nggak ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, gak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan uduk itu bapak seneng. Kok enak jadi wong apa? Ngene esuk-esuk nyemak bocah kesel kabeh kono enak ngopi rokokan. Bapak kadang iri sama orang awam itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak, sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya tidak tahu. Jadi nah, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga
Ya sudah, cara bahagia. Makanya saya, alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII, sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus, pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa, Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu, dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa, Gus? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Nggak usah sowan, di sini aja. Ya sudah. Sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari, ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istikhadah. Ngoten tok Gus, ya udah gitu. Begitu terus di masalah udhiyah. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban. Itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Ya itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak. Kesini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati oplosan ya kan? Itu disolati enggak? So sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor, gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu yuk kualat tenan gitu, karena ini yang on time ya. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya. Pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen, sehingga kita hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi, sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau tidak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau nggak tentara? Begitu juga, ya sudahlah, kita memang fa'inayadawahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama, tidak bisa kita sendiri. Pertanyaannya itu begini, andaikan orang itu dalil dari awal, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai, terus wal mauqudatu wal mutarad diyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil aslam. Itu tentang fikih semua. Setelah fikih selesai, Allah ngendikan gini, al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawn. Itu ayat favorit saya. Allah ngendikan al yauma ing dalem iki dina, ya Isa wis dadi putus asa. Ya Isa itu fi'il madhi. Ya memang yaknya itu yak balungan kalimah. Ya Isa yai asu. Al yauma ing dalem iki dina ya Isa putus asa. Sapa alladzina kafaru wong kafir. Min dinikum saking ngotak-ngatik agama sira kabeh. Hari ini orang kafir sudah putus asa mau membuli Islam, karena argumentasi Islam itu sudah terang benderang. Ketika agama lain masih berdebat tentang teologi ketuhanan, Islam wis bakas hukum sing sampai ke halal haram. Jadi barat orang bangun rumah, orang lain baru bikin pondasi, Islam itu rumahnya sudah jadi. Wis bakas bonsai kemana, wis bakas aksesoris, halal haram, makruh khilaful. Allah, agama lain masih bakas pangeran itu sapa? Telu apa siji? Nak telu iku sing anake sapa, sing bapake sapa, ojo diskusi. Islam wis bakas, Kiai RT, Kiai RW pokoknya sudah detail. Kiai alternatif, Kiai tenan, Kiai debutan, sudah lengkap itu sudah. Ketika mangane sing sitok ijek bakas pokok, Islam wis bakas detail. Makanya Allah begitu bangga ngendikan kita bun uhkimat.
ayatuhu tsumma fussilat. Fussilat itu ditafsir. Ibarat rumah itu sudah detail, pintu sebaiknya di mana, tempat kembang di mana, tempat WC sebaiknya di mana. Itu sudah detail. Lho wong iku nganti ngomong detail itu bukti makmur. Kowe lagi sugih anyaran. Duwe mobil wis seneng asal mobil. Wis gak mikir aksesoris, wis gak mikir. Bensin ta solar wis ra mikir. Wong di mobil wis alhamdulillah. Pokoke takokane rime blong ta ora ngono tok. Tapi kalau sudah mapan itu sudah rewel, sudah detail. Bakasan esmetik sama manual itu baik mana, sudah detail. Nah, Islam datang itu sudah detail sampai ngendikan halal. Maka ketika agama ini disempurnakan itu maknanya adalah ahkamul halal wal haram. Makanya Allah ngendikan al yauma akmaltu lakum dinakum. Itu mesti masailul halal wal haram. Nah, sama tak ceritanya, agama lain itu tidak punya konsep tolak. Ya kalau kawin ya harus selamanya. Islam itu detail. Saking detailnya kadang ya rontok saenake. Tapi bang baru kayak bodoh, alhamdulillah dan kalau nu syukur. Mau sampai nes bodoh lah serapopo. Wong sapi pinter-pintere wong cara pangeran ya tetap bodoh. Jadi aku muni bodoh kalimatu madkhin ora kalimatu dzambin wis pancen wis. Lan kula niku ngelem kiai yo biasa, ngritik yo biasa, wong paling hukumku ora penting, sing penting hukume Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak bedhei. Kawin cara Islam itu saking detail. Nak mbok rungokno yo ana ngawur. Tapi ngawur sing ilmiah. Misal aku ngawekno hamdan uzawi juga alama amaraka wa bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrihim bisa. Jajal mbok rungokno umpama wong ora bodho, iku ora mangkel kalimat iki. Jong kowe tak kawekno ya. Ya nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Lho iya kan artinya kan uzawi juga alama amaraka wa bihi. Kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah, yaitu pilihannya hanya dua, min imsakin bima'ruf, nak masyarakat dia terus, au tasrihim, nak tepak ya pegatan. Tapi nak terus ya sing apik, nak pegatan, sing apik. Pegatan apik ya orang nggawa dunya, orang ngetakno dunya wis pegatan. Cocok rabis ngetakno dunyane mertua lagi pegatan elek. Itu coba andekan itu orang paham semua. Mesti kan wong ngurung-ngurung kok sebatas. Tapi barokahnya ra paham. Amin amin. Berarti betapa barokahnya kebodohan ini. Kok kowe nyesal lho apa wong barokahnya ngono itu. Coba umumnya kiai kalau ngakatkan gimana coba? Seperti tadi kan? Coba saya artikan uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira. Alama sesuai ngatasi perkara. Amaro kang perintah ka ing sira sapa Allah. Kowe tak kawekno jeng sesuai aturan sing ditanamkan Allah, sing diajarkan Allah. Yaitu min imsakim ya, yaitu ngeker kelan apik mesti nikah terus au tasrihin to megat engko nak megat ya ya tasrih biasan kira-kira nek dadi manten sugih ya pegatan-pegatan tapi aja ngentekno donyane sik. Nah karena Quran itu ilmiah. Ilmiahnya apa? Potensinya orang kawin ya hanya dua itu, kalau enggak terus ya pegatan, daripada kaget di belakang udah diomongkan dulu di depan. Loh di mana-mana ilmiah itu kan gitu kan. Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita sebagai supir yang baik, pinten jam? 4 jam misalnya. Tapi kalau ada macet ya 6 jam. Tapi kalau ada kejadian di luar duga ya 3 hari. Itu ilmiah, sesuatunya di kayak militer itu loh. Alternatif A, ada alternatif B, alternatif C. Pilot ya gitu. Otomatis kalau nggak bisa manual, kalau bisa semuanya ada alternatif. Kawinnya gitu. Enggak nang orang pegatan segawe alternatif. Ndak ada gitu maksudnya. Wah seneng kamu nafsiri sing salah. Resiko dadi kiai ngoten niku. Kula bolak-balik dijampami tiyang Jogja napa tiyang Jakarta, tiyang Surabaya. Gus kula tak nulis buku jenengan. Ya tapi tetap bukumu wong sing nafsiri kowe ora aku. Mang resiko jadi wong top. Wong do nafsiri dhewe-dhewe. Aku kadang gumun aku sing ngomongnya ra tau di pikiran ngono. Kok sing nafsiri pikirane ngono iku sing bulet menafsir. Tapi itu resiko, memang apa? Jadi wong alim kok wong ayu. Wong ayu ketemu Hamdani guyu. Hamdani nafsiri seneng, sing wong ayune bocah kok lucune ngono. Wong alim ya. Kula nu kadang didudono tiyang-tiyang. Didudono tiyang-tiyang. Gus ini ada buku tentang jenengannya, ada WA tentang jenengan. Lho aku sing duwe awak wae ra dipikiran ngono kok sing nafsiri tok ndi-ndi ku piye. Wis tangan-tangan wis kaya wong ayu ngono. Wong ayu senyum. Sing disenyumi nafsiri apa? Senang. Sing ayu nganggepe lucu. Tak
tak anggap wong latihan. Jadi wong sing nulis tentang kula sing ra bener tak anggap wong latihan urip ngono wis ora usah. Tapi itu memang mau tidak mau. Dulu zaman sahabat yang ngalami seperti itu. Nabi misalnya dapat wahyu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum. Orang yang iman kemudian imannya enggak tercampuri sama kedzaliman sama sekali. Karena pakai nakirah. Iman yang tanpa zalim sama sekali itulah yang aman. Ulaika lahumul amnu. Sahabat punya tafsir sendiri. Karena pikiran mainstream di sahabat zalim itu wa tusya fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu yang tidak pada maka mereka bilang ayuna lam yazlim nafsah. Wah kalau iman syaratnya gitu ya berat ya Rasulullah, siapa sih yang nggak pernah zalim? Terus Nabi ngendikan laisa huwa kama ta'nun, sebagian riwayat laisa huwa kama taqulun. Oh itu tidak yang seperti kamu bayangkan. Alam tasma qaulallahi ta'ala, yaitu dawuh Luqman Hakim, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ndak maksudnya bukan dolim batu syek fi ghairi mahal ya, tapi apa? Syirik. Jadi berarti maknanya gimana? Orang yang iman dan kemudian dalam iman itu tidak melakukan syirik sama sekali. Itu artinya kan sahabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Quran. Untung zaman itu ada Nabi diklarifikasi. Nah saya ini masalahnya penulis-penulis tentang kiai atau klarifikasi. Luwih pinter timbang kiai ini. Bingung kan? Itu dulu zaman orang soleh semua. Zaman orang soleh semua. Mencintai perempuan itu baik. Karena maknanya cinta itu ora demenan. Saya ulang lagi, maknanya cinta itu tidak demenan. Yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi atau sarana pendidikan. Karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? Ibu. Ibu itu seorang perempuan. Jika bilang perempuan itu ora kok bayangno wong wedok sing semlohe sing menarik kok gak. Ya perempuan saja. Bisa ibu, bisa guru madrasah, bisa apa saja. Tapi era wong ra saleh muni kiai itu harus mencintai perempuan. Itu anggap ajaran sesat. Karena mesti konotasinya urusan apa? Syahwat. Paham tuh sing kula maksudnya? Seneng dunya nggih ngoten. Zaman sahabat, itu banyak sahabat sing seneng dunya. Tapi wong saleh, senenge dunya digo perangkat kebaikan, syarat jihad wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Sehingga wong darani seneng dunya iku ya ora ep. Wong perangkat kebaik. Begitu juga seneng perempuan. Dulu itu enggak ep karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinikahin, kalau tidak cantik ya ibu atau guru, semuanya ini perangkat kebaikan. Tapi sekarang bilang perempuan itu konotasinya apa coba? Urusan syahwat. Sehingga dulu itu enggak masalah misalnya Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Karena orang masih waras semua. Jadi itu enggak melahirkan salah tafsir. Padahal Nabi jelas ngendikan ada 3 hal yang saya ditakdir dicintakan 3 hal itu. Yang 2 itu at-tibbu wan nisa. Pewangian dan perempuan. Tapi dengan makna yang apa? Positif. Karena kalau perempuan enggak dididik, coba anak kamu pertama tahu kebaikan lewat siapa? Ibu. Ibu itu perempuan apa lelaki? Perempuan. Jadi dulu makna perempuan itu tidak harus urusan. Ya, tapi kalau sekarang sampean ngomong itu, orang nafsirnya kan macam-macam. Ya, tapi itu sudah, itu resiko. Yang jelas kalau minta seminta-mintanya nafsiri Quran, hadis, nafsiri ulama, itu jangan nganggo utekmu dhewe. Nganggo prosedur sing dikuasai perangkat itu oleh ulama. Makanya kalau masalah Quran sampai Kanjeng Nabi keras man fassaral Quran fi ra'yihi falyataba wa maqadahu minan nar. Orang yang menafsirkan Quran dengan otaknya sendiri maka sama juga pesan 1 tiket ke neraka. Tapi kalau nafsirkan ulama salah saenake dhewe urung pati neraka lah. Cuma ya rontok-rontok ngawur tapi kan gak mungkin diancam neraka wong kiai ora pangeran. Tapi ini saya cerita ya. Betapa susahnya kita sebagai ulama. Karena kita harus membiasakan bahasanya ulama dulu. Karena itu satu-satunya cara untuk menetapkan tradisi dulu. Dengan zaman yang sudah rubah. Ya, dengan zaman yang sudah rubah. Ya tapi mau tidak mau. Saya beri contoh kecil misalnya tadi. Dulu sahabat itu biasa bahasakan tadi. Saya ini suka perempuan.
Karena ya memang zina linnasi hubus syahwati minan. Tapi maknanya suka itu ya kalau suka dinikah ya dinikah, tidak demenan, tidak pacaran. Kalau suka perempuan dengan mana ibu ya di rumah yang baik. Kalau suka perempuan dengan mana ustadzah ya diberi hak fasilitas ngajar. Semuanya itu konotasinya positif. Seneng dunia kayak ngoten, aku seneng duit, aku itu kedonyan, aku itu seneng harta. Maksudnya apa? Itu perangkat kebaikan. Aku seneng murid, aku seneng nak ngaji, itu ngaji wakil. Banyak kayak dulu yang bilang gitu. Aku seneng kalau ngaji itu yang ngaji banyak. Bukan urusan salam template, orang urusan sowanan gula akeh, tapi ingin kebaikan itu didengar orang banyak. Tapi kalau sekarang, kowe dadi kiai mending ngene, aku seneng santri akeh, mesti wong le nafsiri. Iya ben sing salam template. Oke, jadi sekarang perangkat suudzon itu luar biasa. Luar biasa. Dulu enggak, dulu itu ya duwahi ma'al jamaah, kalau ingin barokah ya harus rame-rame. Alaikum bil jamaah. Jadi ngaji semakin banyak semakin baik, maksudnya semakin tahu hal positif yang banyak semakin baik. Tapi sekarang kan muni waktu laris pengajianku, wong pikirannya, wah berapa itu hasilnya kan untuk ruwet soalnya zaman akhir ruwet. Tapi nikmati mawon, mesti nikmati mawon. Santai mawon. Kiye kersane pengiran. Kabeh itu kersane napa? Bon niku tentang ilmu sosial ya. Kula mengutip sedikit. Kenapa saya cerita ilmu sosial? Karena mau tidak mau. Misalnya riba. Riba itu apa coba sampean? Ayo sampean anen riba itu bunga apa kelebihan? Apa kelebihan sausé krus? Apa asal kelebihan? Kita ini ape ilmiah itu darani nabrak hukum, ape ra ilmiah gobloke ra ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk. Kiai Khusyuk itu banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang khusyuk itu banyak kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70 100 rupiah. Saman itu dapat kambing. Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk. Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Iya, kemudian boleh darani dia. Coba. Kalau kamu hati-hati, pokoknya anggar sak dhuwure nominal ya riba. Wong dhisik 100 rupiah, saiki ya 100. Tapi kan dadi goblok. Artinya kalau disaur 100 rupiah mesti gak riba, karuan 100 tetap 100 kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba tok, goblok itu ya haram. Yang haram dalam Islam itu riba tok, goblok itu juga. Wong dina'udzubillah. Ciri utama barang haram itu dina'udzubillah. Na'udzubillah minasyirki wal jahli, termasuk jahil itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab, nggak perlu dilawan, bahaya gitu. Kan melawan diri sendiri. Ya saya ingin, kalau bolak-balik nyelesaikan konflik nonton. Wonten kakak beradik, zaman tahun 80, ponakane sunat diutangi Pak Dene. Dulu misalnya diutang no pedet. Barang pedetnya didol zaman itu untuk duit 3.000. Ini yang cerita orangnya. 3.000 rupiah. Tapi dulu sudah menjual pedet. Tahun 2005 baru kayak tukaran tadi, baru tukaran. Ditagih kan, nah zaman rukun kan nggak ditagih, nah tukaran kan di. Terus kita jadi kiai bingung. Jare sing ngutangi kon 7 juta, mergo pedet duit 7 juta. Jare sing ngutang, ngurian mau 3.000, Gus. 3.000 untuk pentol, siomen. Oh, bantah-bantah teng arep kula. Sing ngutang seneng 3.000, sing ngutangi seneng 7 juta. Lah saiki bareng, ya nak ngono sawur pedet ta mending ngono. Pedet apa, Gus? Sisi tok milih pedet limusin. Sing sitok milih yo pedet biasa, wong dhisik pedet biasa. Lah ya pedetku biasa iku cara nak mbok utang wis ndek anak putu. Lha Pak tahun 70 nak duwe anak putu wis. Oh luas kok kandha. Tapi jare sing utang, lah anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat e wong.
Ora berat sih, konsultan hukum itu sampean jadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta itu 1 miliar. Nak kelas kabupaten cek 5 juta. Dadi kiai gak salam templek 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam templek 50.000 20.000. Takokane nek dijawab kliru swarga. Ane kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti wis pantese kula mlebu swarga. Wong ra melok utang kok melok mikir. Murwet. Nggih wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niki lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunatullah. Dirabi tiyang. Dirabi tiyang di masna lah, sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jari rondo iki muni wis dipegat. Sing lanang digoleki wis ra ono. Ketoke ya rong megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingungnya itu nak merodone ayu kita tambah bingung meneh, kita rabi ta ora malah bingung meneh. Nah, ora mboten bingung hukume, nak iku ora kowe selera-seleramu. Enggak, kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi 2 hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan ndak tolak, berarti cara al-aslu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak, mungkin ndak, pilihannya tidak tolak karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiyah atau qaulu arbabiyah. Padahal ini perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya karena yang punya wilayah tolak itu lakinya ora iso dihubungi. Pernah bisa tak hubungi tak tanya, "Kang, bojomu wis pegat ta urung?" "Urung lek Gus, lumayan nggo cadangan." Pusing meneh kan. Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung gitu tiga. Ngukumi salah neraka. Ngukumi bener orang melok ngeloni. Wis jajal gak pusing. Kan ora ono untungi. Salam templek mau 20.000 iku. Lho kira ora rasane dadi kiai. Akhirnya kula nak ketemu sing lanang tak pamon. Kowe nak kepengin ra mlebu neraka, nak megat-megat nak ora-ora. Mergo Quran iku paling anti iku fatadzaruha kal mu'allaqah, ngembahno wong wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku tak omong ngono. Aku dongaku rapati mandi lah, tapi nak ndongak mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketoke mandi om. Mangkel wong. Ya mun Gus tak pegate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang jelas. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadzaruha kal mu'allaqah. Karena dekne mau butuh cadangan ngono tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok duwe alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kalong jatahe biologis ya moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu. Aku sing pusing, mesti ditakoki hukume ya. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ra ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning arep. Penak ndi dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah gula 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Nak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot. Nak salah neraka. Bener 20.000. Seruwe padahal. Nane kula sering rayu pangeran Gusti, kula niku pantese mlebu swarga. Salah kula kathah las, pokoke pantese mlebu swarga. Jadi, mboten urusan GR mboten, jenengan pantese ulama mlebu swarga. Yo repot. Pemene urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu Masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Darani goblok. Wong gladak kula yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu. Itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen, di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu. Nah saiki misalnya gladakku tak dol 700 rupiah. Ibu tuku gentenge tok ya ora cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi
utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. Rp700 zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya, makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoki pedet zaman itu regine pinten, Mbah? Zaman itu 700 Gus atau 3.000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu Rp700 atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau ndak? Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Dalah kula nu kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kula nu akhirnya takok, "Cek iku golek referensi emas tahun 70 itu 3.000 untuk pirang gram?" Ternyata ya untuk akeh. Karena polanya sama, napa? Emas itu kan sama terus sampai ila yaumil kiamat. Makanya bank di dunia pun, World Bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Iku Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat sing maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil, tapi nak harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram. Meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah udah damel perangkat. Akhirnya kula ya dadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas ku piro? Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nah lara anut aku ya aja takok aku. 20.000 wae ngajak neraka ngono. Ya, nah, maksudnya ini masih ngaji ini mboten. Lah mulane akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Goden ya mari riba iku ya mergo den. Saiki sing utang iku ora masyarakat tok, kiai sak santri-santri yo tukang. Ngene BPKB-ne do pinter-pinter. Nak sekolah do suwi yo. Apa sediluk? Ada enggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10% sak kampungmu. Sekolah pinter lah. Enggak, maksudnya dari satu kampung iku sing BPKB ra sekolah pirang persen? Pira? 0%. Oh, no. Pira itu? Ana sedaya iku berarti wong kusuk. Ampun, weling mesti iki tukang gadekno. Pirang persen Kang Ali? 10 ana. Dari iki ora ono. Jek ono 10. Ono. Pira pirang persen? Sedoso tok. Kalau sertifikat tanah akeh ndi? Maksudnya lebih akeh sekolah ya apa akeh ning omahe? Oh, berarti nak motor, mobil akeh sing sekolah. Nak rumah akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiyah. Ya innamar riba finnasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasihat. Kulon mboten sombong, kulon nganti sakniki belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kok ngaramno kredit, aku kiai. Keruwetan kan? Kiai kok ditanggal. Lucu kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal. Lucu kan? Nak kowe kan pantes ora pati kiai. Ngono kan lucu kan? Wes lucu, boy lucu. Tapi ora haram. Haramno sampe ra di mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai rapate alim ra apa-apa. Nak sing alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan enggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takokane wong aneh-aneh. Wis aneh. Pemene kadang ana wong di bojo nganti loro, sing lanang ku loro. Ya perkara niki gitu. Mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan, akhirnya sing wedok wani rabi. Waline wani ngrabekno. Jebule klaim bojo pertama tidak mencerai. Akhirnya kan di bojo loro.
Lalu iddahnya itu iddah dari siapa? Itu zaman Sayyidina Ali wis ana pertanyaan seperti itu. Duka Sayyidina Ali. Sayyidina Umar zaman Sugeng ya ana pertanyaan seperti itu. Karena kita bisa apa coba? Kita di kehidupan masyarakat tuh bisa apa? Artinya bisa apa? Rondo tadi wis dirabi wong. Ada informasi menceraikan. Lah anak rondo ayu sing Izaud Sani itu kok kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak wis kebelet rabi. Lebih itu anak setengah rayu, mungkin wong sempat ngecek tenan ta ora. Tapi nek wayu kan ono kabar rabi kan apa kabar cerai kan wis cepet kan. Itu aja bayangno. Masyarakat itu gak santri. Siapa cepat dapat. Kita bisa berbuat apa coba? Wis kadung terjadi coba. Itu zaman Sayyidina Ali ada pertanyaan seperti itu. Bisa apa coba? Sayyidina Umar ya ada pertanyaan seperti itu. Makanya terus kita ini mikir ya, mikir masalah otoritas tolak. Siapa? Tentu Zaud. Tapi alhamdulillah di fikih-fikih kita, saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji fikih fashun nikah. Di fikih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak, tapi punya hak tanging mangkele anake didakok meja. Pakani kitab. Jadi orang rafa mau ngamuk ngono tok. Saya punya teman hafal Quran, tiap deres itu pertama gak apa-apa, bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. Saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya ora rafa. Ya tetep dia anak, ya tetep lucune wong wedok kan ngono. Ngamuk lah ya tetep ae dia anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau di tonggo itu tukaran terus, tapi anaknya ya tetep kata. Neng kene padha. Alhamdulillah bagus. Jadi tukarannya ya terus, gawe anak ya. Ngono nganti tua ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8. Judes kabeh kok terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran entuk rahmat. Lho rino tukaran bengi entuk jatah. Solares urip wis pokoke karis, pokoke syukur napa? Syukur. Serau sama macam-macam. Pokoke urip iku syukur. Sing seneng ning donya wis rahmati Allah wis warahmati wasiat. Sarai iso rahmati Allah dibatasi keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso warahmati wasiat. Sing ora iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Mulan kula nu termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin dinasehati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah ya mesti Allah, tetep rahmate luwih jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Lha nyatane yo, coba kalau kita memenuhi standar fikih. Iku wis pegatan kabeh. Bojo ra iso nafakahi oleh di fashun nikah. Engko bojomu kok cacat sing ngilangi syahwatmu ya iso oleh di wis ruwet-ruwet. Kula cek eling dawuhe Mbah Mun. Ngaji fikih. Nak sugih wajib nafakahi 3 mut mbok pira. Nak sedengan 2 mut. Nak melarat sak mut kuwi ana urutane. Nak ra iso nafakahi sakmene boleh fashun nikah. Mbah Mun ngaji fikih. Santrinya saya. Itu terakhir Mbah Mun ngendikan ini. Iku apa-apa kawin apa-apa dagangan. Mergo kemudian di fikih itu ada hukum begini, hukum sing rada aneh, yen fikih aneh. Jika dalam 1 hari 2 hari bojo iku utang untuk kehidupannya sendiri, maka minangka utange zaud, utange suami kan gitu. 1 bulan bojomu utang tangga ning toko untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utange zaud ta zauja? Zaud. Tapi dhewe Mbah, untungnya wong Indonesia ora ono di pikiran ngono. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne di rezeki ya disaur dhewe. Kemudian nek sing lanang wis ketok ustaz, malah sewenange pol, ndek guru mubal, ndek bojo mubalek wis sewenang. Pemene nek bojone khatib wis sewenang, wis gak nafkah kowe. Omone hafid ngono sewenang. Hafid, khatib, mubalek, ustaz itu perangkat-perangkat untuk terbebas dari apa kewajiban nafkahi. Yo Kang Ali. Lho iki takoki ustaz jeneng arep. Jadi barokah status ustaz itu mertua ya sewenang. Gak kodak nafkahilah ya sewenang. Pemene iso nyuwuk sithik-sithik. Oh sewenang wis. Alhamdulillah ya ngimami tahlil sewenang.
Sumpah. Mesti ku anggap ae wa rahmati wasiat kullasi. Rahmati Allah iku nyukupi kabeh apa wae. Cek sing sapa wae. Jadi cara Mbah Mun fikih ora setuju. Jadi apa mau apa dagang. Jadi oleh bojomu nyatet dalam seminggu ini punya utang 300.000. Terus Ustaz teko khutbah, utangem. Tapi itu enggak terjadi. Sing wedok malah kerja dhewe, sing kiai ini dimotivasi. Pak, kok kiai untuk langsung kerja aku, Pak. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Santrine yang akhir ketemu kancane, alhamdulillah barokah bojoku sing kerja aku mulang tok, alhamdulillah. Piye melanggar hukumnya pangeran, alhamdulillah. Ya, aturane kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi piye ku sing mlaku? Mbok dhisik wali songo le ndonga mbok piye iso fikih Indonesia rubah kabeh. Sangka tajibu ala zauji nafaqatu zaujati. Fikih Indonesia gak wali zaujati nafaqatu zaujiha. Jadi fikih rubah. Berhak bagi zaujah menafakoi zaujiha. Sajane kan fikih kan tajibu ala rajuli atau ala zauji nafaqatu zaujatihi. Tapi in Indonesia gak. Pokoke endi sing ngono dinggo. Mustate ra apa-apa. Wis akhire ya mulane dawuh Mbah Mun, apa mau omah apa dagang gitu. Perkarane tadi nak istri itu utang, cara hukum minangka utange. Ya nak utang alpat tak tuntas. Maksudnya utang sing go harian, utange alpat Fortuner ya gak kuwati ya. Pemene kartu kredit terus. Cerita ya, jadi Allah ini mun nyindir kula jenengan. Jadi ayat sing paling panjang ning Quran iku ayat den. Mergo anggere wong diutang mesti ruwet urusan. Kowe tau ngapal Quran pusing sepusing ayat den. Sak lemper ya, sak halaman ya, sak rai ya bener kira. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl terus wala ya'fakatibun ay yaktuba kama allamahu wa fal yaktub wal yumlil ladzi alil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yakhas minu syai'an terus fa in kana ladzi alil haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati yumillahu wa fal yumlil wa yumlil. Iku pangeran oleh nyindir cek apike. Nak wong sing ngutangi iku rondok goblok utawa pinter. Jadi mulai dhisik iku kadang wong goblok ku sugih. Mulane bingung no donya. Yang kadang profesor doktor itu kerja ning pabrik. Sing duwe pabrik ora tau sekolah. Kadang ustad iso maca muin, mulang ning yayasan. Lho pendiri yayasane ora iso ngaji. Akeh ta ron. Mergo mau ngerti Gus, iku fenomena apa? Ya fenomena warahmati wasiat. Akhirnya wong bodoh iso mimpin wong pinter. Yang sama comuin mulang ning yayasan. Mau anak buah. Ketuaan ora tau ngaji. Mimpin ning mesok ngarep direktur. Sing iso maca muin, "Ustaz, ayo maju ke depan." Aduh, patekno wong tenan. Aduh. Amit-amit tenan. Peneliti ngono, doktor, profesor ning pabrik. Coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Sing ngono iku ora tau sekolah sing ngarep. Profesor siap. Ini siap tok digaji. Wis pangeran wis donya wis iman wis pengiran wis kabeh kersane pangeran ikhlasno wae.